fadlan dengan Ustaz Muhammad Izu menyerahkan cinta sejati Nabi Yusuf alaihissalam ini cinta yang rumit. Masalah percintaannya. Kenapa dibilang rumit? Oh, bingung tak melo soal kuliah luhur. Tapi pantau di YouTube ada di situ. Nabi Yusuf kecil itu dijebloskan ke dalam diperlukan oleh orang dijual ke dibeli oleh seorang raja dan istrinya mengasuh Nabi Yusuf kecil sampai dewasa. Sebelum dewasa, ibu angkatnya jatuh cinta sama anak angkat. Rumit gak rumit? Rumit ibu cinta sama anak. Ibu angkat. Namanya Sulaiman. Akhirnya nikah jadi nikah. Karena menurut riwayat tidak punya anak dari Malikus Saleh yang suaminya yang pertama itu sampai meninggal. Kemudian setelah menjadi menteri keuangan di Mesir, Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan Siti dengan Siti Zulaikha. Kalau Siti Hamidah ini Siti Hamidah jadi saya ulangi. Jadi dalam kehidupan itu nih, kawalana buluan aku musyrik minal khawfi wal ju'i wa nafsin wal akhfi wal bashir as-sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami uji kalian dalam hidup di dunia dengan kurang harta, kurang makanan, kurang minuman, dan kurang keamanan. Dan aku uji itu agar kalian mendapatkan ranking dalam kehidupan berikutnya. Yang ranking satu adalah Rasul. Gampang untuk menjadi ranking terbaik setelah Rasulullah adalah niru yang terbaik. Ibarat fotokopi, kita fotokopi langsung dari Rasulullah SAW. Memang tidak sempurna asli. Aslinya warna merah, hijau, pink, biru, hijau langit, hijau, biru langit, biru daun, biru tasek, biru segala macam, biru toskan, hijau itu sebenarnya. Dan semuanya menjadi hitam dan putih ketika difotokopi, tapi ada kemiripan. Paham? Kita meniru Rasul. Apa yang ditiru dari Rasulullah SAW? Yang pertama sabarnya. Orang sabar itu jadi ngaji. Mereka sabar itu dong. Jadi ngaji. Dengarkan. Mereka sabar ini kan benyana. Mereka sabar. Nyebutin Ustaz banyak. Lebih 100. Manusia paling sabar adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan manusia yang paling bisa bersyukur setelahnya Nabi Ibrahim AS. Dan makanya cerita Nabi Ibrahim. Cara sekeningnya sekeluaran itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh dalam diri pribadi Nabi Ibrahim berikut keluarganya ada suri teladan yang baik bagi kalian.
Nabi Ibrahim itu menikah dengan seorang istri cantik luar biasa. Cintanya lahir batin. Namanya Siti Sarah. Siapa? Siti Sarah. Cantiknya luar biasa. Kalau beliau berjalan bersatu sendirian, itu yang cantik dua. Dirinya sama bayang-bayangnya. Suatu ketika beliau bepergian ke sebuah negeri, belum punya anak. Di situ ada seorang raja yang mata buaya. Ini mata buaya. Matanya kayak buaya. Dia buaya. Kadang-kadang nangis, sakit. Menyatakan cinta, tapi ada maunya. Jadi setiap wanita cantik yang masuk ke negerinya dipilih, ini cantik. Diambil, dijadikan istri. Enggak terhitung istri yang dia punya. Saya cerita, Nabi Ibrahim datang ke negeri itu, ditangkap istrinya, karena istrinya sangat cantik. Namanya Siti Sarah. Setelah ditangkap, Nabi Ibrahim pesan, yang kalau kamu ditanya nanti, kamu bilang, siapa itu laki-laki yang bersamamu? Kamu bilang saudara si iman, maksudnya Nabi Ibrahim itu. Ya. Karena ngaku saudara. Nah ini kebiasaannya raja itu, kalau melihat ada istri orang berebut, tapi kalau melihat saudaranya orang, dia takut sama saudaranya. Nabi Ibrahim punya anak angkat, karena gak punya anak kandung, lama menikah gak punya anak dengan Siti Sarah. Lainnya dia itu mengadopsi, ngangkat anak. Nah kayak saya ini ya, misal saya kan punya anak sudah, yang dia dan adik-adiknya. Misal Ustaz menyanyi ini kan keluarga rapi tadi anak. Akhirnya Pak Novi Mian menyanyi Novi Ekala dia ada Novi biaya Pak Novi Rosalam dulu siapa itu, dan itu sejumlah 300 orang Pak Novi sekitar saya dibelanjai yang di anak-anak di sekitar rumah beliau. Bisa terongnya Sebitri kalau Sofi. Singkat cerita, Nabi Ibrahim masih koongan. Ada sesuatu yang hampa di hatinya. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau karuniakan kesejahteraan ekonomi kepadaku. Soki Nabi Ibrahim. Soki dari kambing, ternak kambing, berlebah-lebah dan seringkunya kambingnya beliau sukses dalam peternakan. Tapi beliau merasa hampa karena tidak punya anak kan. Sampai hampir menjelang usia 80 tahun. Sampai usia 80 tahun. Ingat saya, sopo kok ini tak ada orang tua. Non, dia kok kontek sepenuh. Beliau berdoa, ya Allah, ada di Al-Qurannya yang diminta pertama itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang istiqomah mendirikan sholat, berikut anak keturunanku. Paham maksudnya? Secara tidak langsung Nabi Ibrahim minta anak kepada Allah. Ya Allah, benar Engkau tunjuk sebagai Nabi, tapi aku manusia juga, aku ingin punya anak ya Allah. Nah, umur 80 tidak punya anak, tipis harapan kita. Karena Nabi Ibrahim itu manusia akhir zaman juga, yang umurnya hanya kisaran mentok-mentoknya 100 lah. Bonusnya banyak sudah. Gigi sudah banyak yang pamitan,
mata sudah saat ini ngambil kacamata, sokoh mana jalan tak pada sepak. Ya itu sudah. Waman tu'ambilhu nakisuhul khalq. Secara orang yang tambahin umur segitu ke atas, maka kurangi perlahan-lahan kesehatan tubuhnya, badannya. Manusiawi sekali. Surat Yasin sudah memastikan seperti itu. Nah, suatu malam kayak malam ini damai. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, anak ya Allah, terang hati Gusti, anak kan Gusti dia anak Dewi, utang santri mana kebun ya Allah. Maksudnya santri Nabi Ibrahim itu punya orang lebih 200. Biaya itu diundangkan manajer, tak manajer, dia harus menyanyi. Suaminya, menyanyinya di sebaliknya. Akhirnya langsung turun wahyu. Serahim. Ibrahim turun wahyu. Gak wahyu itu langsung firman dari Allah. Kalau usah diulang 2 kali sudah. Ta'al, hormat. Ta'al itu, ayo, langsung suara Allah. Nabi punya khususiyah itu ya. Setiap Nabi ada yang langsung bisa Depak kamu, gara-gara Pak Amel kerja. Iklan, untuk tadi gerak iklan. Him, ada pakai him. Turun wahyu, him, siap, ya Allah. Coba kamu lihat ke atas. Sayangnya kita nggak bisa ke atas ya. Sekali waktu pengajiannya itu di atas, di lantai sutuh, lantai atap. Kita melihat langit. Him, siap ya Allah. Coba lihat bintang-bintangku yang ada di langit. Iya, saya melihat ya Allah. Sekarang ini kan bulan purnama. Iya, bulan purnama, malam tanggal 16. Kalau bulannya ada berapa? 1 ya Allah. Bintangnya. Coba kamu hitung. Ibrahim, siap. Tahun 2, 3, 4, 5, 10. Mulai 100. 1000. Ya Allah. Banyak. Sampai mas yang tidak bisa hitung bintang aja dengan Gusti. Apa firman Allah? Seperti itu jumlah anakmu nanti, keturunanmu. Alhamdulillah. Janji Allah tidak pernah luput. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka bangkit lagi semangat mudanya, meskipun umurnya sudah 80. Pacaran boleh dengan si nyanyi Sarah. Kulaku boleh ketemu jalan kaki berdua, berjalan bergandengan tangan, bermesra-mesraan. Siapa tahu sebentar lagi istrinya akan hamil muda, dibawakan kurma muda dari Mekah, lele. Nah, singkat cerita, besoknya paginya Tuhannya datang perintah dari Allah lewat malaikat Jibril. Bro, dapat SMS dari Allah. Apa Jibril? Kamu disuruh sunat. Ya Allah. Langsung gesek. Teman-teman. Enggak ada sunat khitan masar kayak di laut nah. Pas nemu gedung, itu kaki langsung dipotong sendiri. Siap ya Allah, langsung dipotong sendiri. Mana dia? Maksudnya lagi Allah, ya Allah, dia nama suruh tanganmu suruh ketok ya Allah. Tak masuk akal. Untungnya, ini cerita nyata. Cuma memang bahasanya besar. Cuma cerita ini nyata.
Nabi Ibrahim dari saking saya ajaran kepada Allah senemunan alat. Cek saking gelemian kita nyari silet, kita nyari korban, nyari apa? Pemirasan, apa dirasa? Senemunan Nabi Ibrahim kamu kapak. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ikhtatana Ibrahim bitamani nasana bikotu. Nabi Ibrahim khitan sunat umur 20 tahun ngangguy apa? Coba praktik kaki pamer mengenai sunatnya. Tekakikan bugel. Tapi ini nyata betapa Nabi Ibrahim itu manusia yang paling berat nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Ketika dikabarkan beliau akan punya anak, masih diuji lagi dengan disuruh langsung seketika itu dilaksanakan. Tapi tidak lama kemudian ternyata hamillah istrinya. Tapi bukan Siti Sarah, istri yang kedua. Cerita yang gak formal ini. Jadi Siti Sarah ini kan semakin gelisah. Ya Allah ya Rabbi, ajunan pun aja mentang makan ikan dia kota. Tapi sampai makan itu pun cerita. Hampir nanti gak bisa. Tapi hamil. Perasaan ini kan halus. Beliau merasa sudah sejarah mungkin. Nah, zaman itu, zaman Nabi Ibrahim, kan perari di laki ini kan di banyak. Nabi Ibrahim di Mosul, yang mana Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini kan oning ini kan, lebih dari saya. Tahu. Raja tapi Nabi ada yang istrinya 99. Itu Nabi Daud. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Iya. 1000. Itu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Jika manusia modern yang pemikirannya modern, makanya pantas dipuji oleh Allah sebagai bapaknya tauhid, menyatukan cinta dan kasih sayang pada seorang wanita. Tapi istrinya tidak kuat, Siti Sarah tidak kuat menunggu berita yang tidak kunjung datang. Akhirnya bilang, Mas Kim, aku ikhlas engkau beristri lagi. Apa tak carikan? Di masa Jumatan ada banyak. Apa kata suaminya? Enggak yang aku tidur engkau di hatiku. Dan serius, Nabi Ibrahim tidak mau menikah lagi. Akhirnya dipaksa sama suaminya, sama Siti Sarah. Mas, Allah sudah janji akan ada anak keturunan kita, tapi Allah tidak janji dari rahim siapa akan keluar. Jangan-jangan bukan darah itu. Aku ikhlas kau bersuami, beristri lagi. Akhirnya sudah cerita pusing mikirnya. Nabi Ibrahim diiyakan, berat karena cinta, tidak diiyakan. Pocor di bangkir. Tidak diinginkan jangan-jangan yang memang takdirnya beliau punya anak bukan dari Siti Sarah. Pahamnya. Akhirnya Siti Sarah kergingan. Mas, besok saya tak ke pasar Jumatan. Kebetulan besok jam Jumat. Tak carikan calon istri buat kamu. Nabi Ibrahim. Kerisingan. Beli kerisingan ini apa ya? Resah hatinya. Karena tahu nanti kalau sudah berdua pastinya akan seperti pohon kurma yang di tengah itu. Oning dia kan? Gara-gara poligami gitu kan? Kerja.
Lanjutkan cerita kita. Nah, singkat cerita, terpaksalah Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar atas perintah juga akhirnya. Diperintah juga. Ibrahim, iya ya Allah, engkau sudah disuruh nikah sama istrimu. Ajunan Gusti Pasewuni. Nikah sudah. Engki Gusti. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Aku mau menikah lagi dengan istri keduanya. Nah, ternyata tidak lama menikah dengan Siti Hajar langsung antri mas. Sip, mati umur belum bolong. Tahu yang membangun belum bolong kita gini. Detek belum bolong tahu lagi. Mungkin berumur. Lanjutkan dengan dari istri kedua inilah Siti Hajar Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Akhirnya yang manusiawi sekali, istri pertama jen Nisbah oleh Nisbah. Menes, ya Allah, onggo tina tak bisa anak Gusti. Maluku sudah melahirkan anak dari suamiku. Kapan kau kasihkan aku anak dari rahimku sendiri? Nah, di sini salamnya didengar oleh Allah. Allah mengutus malaikat 3 datang menajuh ini. Hip hip. Apakah? Santai bro. Engkau akan punya anak juga dari istrimu yang pertama. Jangan untuk Siti Saro ngomongin kau pengen. Pembicaraan antara Nabi Ibrahim dan 3 tamu yang datang ternyata adalah mereka. Langsung, ya Allah, langsung buka lagu. Makanya begitu lahir anaknya dinamakan Ishak katanya tertawa, tersenyum bak makanya pamer mengotak. Ishak katanya tertawa, bahasa Ibrani. Jadi kata bahasa Motor senyum tapi tertawa, kaget istrinya. Siti Saro, ya Allah, saya bisa hamil ya. Jangan ragukan kemampuan Allah, kata malaikat. Ya, singkat cerita malaikat itu pergi berkelakuan sekian Siti Saro. Jadi Nabi Ibrahim punya anak kandung 2. Nabi Ismail dari istri kedua Siti Hajar. Nabi Ishak dari nama kedua Nabi Ishak dari istri ke pertama Siti Saro. Siti Saro berarti Nabi Ibrahim ganteng otomatis kanan dan coba Teguh Muhammad Ali Hasan yang menjadi benar. Coba Teguh Muhammad jadi baru benar dia. Teguh ayahnya. Nabi Ishak melahirkan Nabi, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Nabi, namanya Nabi Yusuf gendeng orang. Yang tadi zuhur sudah saya ceritakan. Okay. Ketika Nabi Muhammad SAW berat menanggung dakwah, istri beliau meninggal dunia, paman beliau meninggal dunia, beliau dakwah ke Taif ditolak, itu lemparin batu, beliau pulang ke Makkah, dihadiahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun surat Yusuf sebagai penghibur lara. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal. Surat Yusuf itu surat yang paling romantis sedunia akhirat. Ya. Berlanjut aku malam insyaallah. Cukup ya? Kurang.
Apa hikmah dari kisah saya cerita lagi Ustaz ini? Apa hikmah? Dari sabar, dari si asokor, tambahin rezeki, termasuk rezeki anak. Jadi mobilnya asokor, mobilnya sabar. Itu ibarat saya butuh keseimbangan. Saya kesyukuran dan saya sabar. Perbanyak itu. Alhamdulillah, Fatir samawati wal ardh, ja'alil malaikati uli ajnihah masna wa thulatha wa ruba'. Allah menciptakan malaikat punya sayap. Ada yang sayapnya masna, 2, ada yang thulatha, ada yang 3, ada yang ruba', ada yang 4. Disebutkan di situ di surat Fatir, surat ke-35. Satu sayapnya malaikat kalau dibuka macam burung yang parang, kenapa pernah ya kesedihan nyawa? Dibentangkan. Kalau dibentangkan, langit dan bumi tertutup oleh satu sayap malaikat. Dan malaikat Jibril punya sayap 600. Kita berbanyak salawat di malam Jumat, terutama wabil khusus, karena salawat itu akan dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah, dan beliau akan menjawab salamnya kita, salawatnya kita. Man shalla alaiya marrah, barang siapa bersalawat kepada satu kali, sallallahu alaihi asyar, Allah akan balas orang itu 10 kali salawat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah. Subhanallahumma